Bab 1, Pengci bertemu dengan seorang pengemudi wanita. Kota Jiangnan, pagi. Ye Bufan berdiri di pinggir jalan, memandangi lalu lintas yang padat dengan ekspresi yang rumit. Cepat bayar biaya operasinya, kalau tidak aku jamin ibumu tidak akan selamat hari ini. Kamu masih berani meminta pinjaman. Uang yang kamu pinjam dari keluarga kita terakhir kali belum dilunasi. Tidak ada uang, tidak ada uang. Apa hubungannya denganku? Apakah ibumu meninggal atau tidak? Ibu Ye Bufan dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan 50.000 yuan untuk operasi, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan 1 sen pun meskipun telah berusaha sekuat tenaga, yang membuatnya cemas. Sepertinya satu-satunya cara menggalang dana untuk operasi ibu saya adalah dengan membiayai operasi ibu saya. Meski bertentangan dengan hati nurani saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya akan membayarnya kembali segera setelah saya punya uang. Setelah memutuskan untuk mencobanya, dia melihat ke jalan lagi. 50.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, dan dia harus mencari mobil yang lebih baik. Saat ini, Maserati merah melaju, dan kelihatannya tidak terlalu cepat. Itu dia, Ye Bufan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan bergegas ke depan Maserati. Ia pernah melihat beberapa kasus kecelakaan mobil di internet dan paham dengan tata cara kecelakaan mobil. Ketika pengemudi melihatnya tiba-tiba muncul, ia akan menginjak rem, dan ketika mobil berhenti, ia akan langsung berbaring di bawah kemudi mobil dan meminta uang. Tapi saya tidak pernah menyangka reaksi Maserati ini berbeda dari yang saya harapkan, dan tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Pengemudinya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Ketika dia melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan mobil, dia berteriak ketakutan. Alih-alih menginjak rem, dia melepaskan kemudi dengan kedua tangan dan menutup matanya. Nih, apa yang terjadi? Kenapa tutup mata kalau tidak menginjak rem? Lagi pula, apa gunanya menginjak pedal gas? Melihat Maserati bergegas seperti kuda liar, sudah terlambat bagi Ye Bufan untuk bersembunyi. Terdengar ledakan keras, dan dia terlempar sejauh lebih dari 10 meter seperti layang-layang yang talinya putus. Dia merasa semua tulang di tubuhnya patah di udara, dan dia memuntahkan banyak darah. Anda tidak dapat memiliki pengemudi wanita jika Anda ingin memiliki porselen. Itu adalah pemikiran terakhirnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah kecelakaan itu, banyak orang yang menyaksikan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa darah yang dia keluarkan terciprat ke liontin giok kuno di dadanya, dan diserap dengan bersih dalam sekejap. Ye Bufan adalah seorang yatim piatu. Liontin ini adalah satu-satunya tanda miliknya saat diadopsi oleh ibunya, jadi ia selalu memakainya di dadanya. Dia samar-samar merasakan kehangatan datang dari dadanya, dan kemudian ada ledakan di benaknya. Ye Bufan yang lebih muda, ambil alih warisan sekolah kedokteran kunoku. Kemudian seorang lelaki tua berpakaian hijau dengan janggut putih dan rambut muncul di lautan kesadarannya. Saya Ye Xiaoyao, sekte medis kuno. Anda memiliki warisan saya. Anda harus mematuhi aturan sekte medis kuno saya, gantung pot untuk membantu dunia, dan mempraktikkan pengobatan di seluruh dunia. Selanjutnya, informasi yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam otaknya, termasuk teknik seni bela diri, teknik medis, teknik Swanman, dan berbagai keterampilan. Setelah masuknya informasi itu segera menyatu dengan ingatannya, dan itu sangat jelas, seolah-olah itu adalah bawaan. Di saat yang sama, liontin giok kuno di dadanya menjadi semakin panas, dan akhirnya berubah menjadi aliran udara yang kuat dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Setelah udara mengalir ke dalam tubuh, otot dan tulangnya dengan cepat menguat, dan luka parah yang baru saja dideritanya diperbaiki satu persatu. Perasaan sangat nyaman datang, dan Ye Bufan segera tertidur lelap. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia sadar kembali dan membuka matanya untuk melihat lingkungan putih. Ini adalah bangsal rumah sakit. Apa yang terjadi tadi? Apakah ini mimpi? Dia tanpa sadar menyentuh dadanya, hanya tali merah yang tersisa di liontin di dadanya, dan batu giok kuno telah menghilang. Terlihat jelas ia pernah dipukul dengan keras oleh Maserati, namun kini ia tidak merasakan sakit sama sekali, sebaliknya kondisinya lebih baik dari sebelumnya, dan setiap serat ototnya penuh kekuatan. Keterampilan medis, keterampilan mistik, dan keterampilan seni bela diri yang dipelajari di otak saya semuanya jelas, dan masing-masing membuktikan bahwa itu bukanlah mimpi, dan bahwa saya memang telah menerima warisan dari sekolah kedokteran kuno. Kamu sudah bangun, suara terkejut terdengar di telinganya, dan kemudian wajah cantik muncul di hadapannya. Wanita ini memiliki rambut panjang yang menjuntai di bahunya, pipinya yang begitu halus hingga tidak ada kekurangan yang bisa ditemukan, dan ditambah dengan sosok kambunya yang melengkung ke depan dan ke belakang, dia sungguh cantik hingga ekstrim. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dia belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya, dan bintang wanita cantik di TV juga seperti itu. Maafkan aku, namaku Qin Cucu, aku baru saja mendapatkan SIM kemarin. Aku tidak menyangka akan menabrakmu hari ini. Baru pada saat itulah Ye Bufan teringat bahwa gadis yang meminta maaf di depannya adalah pemilik Maserati. Dia tidak memiliki kebencian apapun terhadap gadis ini, dia mengambil inisiatif atas inisiatifnya sendiri dan tidak bisa menyalahkannya. Sebaliknya, saya diliputi rasa syukur, jika saya tidak bertemu dengan pengemudi wanita ini, saya tidak akan menerima warisan pengobatan kuno. Melihat dia tidak berbicara, Qin Cucu melanjutkan, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab jika Anda memukul seseorang.
Anda dapat beristirahat di sini dan saya akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan sampai Anda benar-benar pulih dan dipulangkan. Melihat gadis di depannya tidak memiliki kesombongan seperti gadis kaya, perasaan Ye Bufan meningkat pesat, dan dia berkata, "Terima kasih, aku akan baik-baik saja. Aku sangat ketakutan kemarin, aku benar-benar menjatuhkanmu sejauh ini." Qin Cucu menepuk dadanya yang tinggi dan berkata, "Anehnya, dokter mengatakan setelah pemeriksaan bahwa kamu baik-baik saja, tetapi kamu koma untuk sementara karena gegar otak. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Mobil saya dikirim untuk dirombak, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Anda." Sungguh sulit dipercaya. Ye Bufan kaget saat mendengar kata koma, dan bertanya dengan penuh semangat, "Sudah berapa lama saya koma?" Qin Cucu berkata, "Ini akan memakan waktu hampir setengah hari. Awalnya, dokter mengatakan bahwa kamu akan membutuhkan waktu 24 jam untuk bangun." Setengah hari, Ye Bufan tiba-tiba duduk, ibunya masih sekarat di rumah sakit dan dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang dia telah mewarisi sekolah kedokteran kuno, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengungguli dia dalam keterampilan medis, dia tidak lagi membutuhkan dokter lain untuk melakukan operasi, dan dia dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Dengan tergesa-gesa, dia meraih tangan Qin Cucu dan bertanya dengan penuh semangat, "Di mana ini?" Qin Cucu sangat terkejut dengan reaksinya sehingga dia bahkan lupa menarik tangannya, dan secara refleks berkata, "Ini adalah rumah sakit pusat." Ibunya berada di rumah sakit Jianan yang jaraknya masih agak jauh. Ye Bufan melompat dari tempat tidur, memakai sepatu dan bergegas keluar. Qin Cucu memanggil dari belakang, "Hei, kamu mau kemana?" "Dokter ingin kamu istirahat yang baik." "Aku baik-baik saja, ayo langsung ke rumah sakit." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia segera meninggalkan rumah sakit pusat dan berlari menuju rumah sakit Jianan. Ketika melewati apotek, dia membeli sebungkus jarum perak dan memasukkannya ke dalam sakunya. Di bangsal ICU rumah sakit Jianan, dokter yang merawat Xie Haitao melihat ke kelopak mata Ouyang Lan, lalu melihat instrumen di samping tempat tidur, dan berkata kepada perawat Zhang Xiaoman, "Orang itu pasti sudah mati, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya." "Saya mengerti, Dokter Xie." Zhang Xiaoman setuju, mengambil kain putih, dan bersiap untuk menutupi almarhum. Xie Haitao melirik ke arah Ouyang Lan, yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya penuh ketidakpedulian, tanpa penyesalan atau rasa bersalah. "Jika keluarganya mampu membayar 50.000 yuan untuk operasi dan saya melakukan operasinya sendiri, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup." Sangat disayangkan dia adalah orang miskin yang bahkan tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Tanpa uang dia hanya bisa menunggu kematian. Saat ini, Ye Bufan bergegas masuk dari luar, melihat kain putih di tangan Zhang Xiaoman dan berteriak, "Berhenti, apa yang akan kamu lakukan?" Zhang Xiaoman terkejut, menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata, "Pasien sudah meninggal." "Omong kosong, ibuku belum mati." Ye Bufan memperoleh warisan pengobatan kuno dan memahami dengan jelas kondisi Ouyang Lan hanya dengan sekali pandang. Ia kini dalam keadaan mati suri sebelum meninggal dan tidak benar-benar mati. Dia melangkah maju dan mendorong Zhang Xiaoman menjauh, mengeluarkan jarum perak dari sakunya, dan dengan cepat menusukkan jarum perak itu ke tubuh Ouyang Lan satu persatu.